Rahayu, saudara-saudara sejiwa Tosanaji Nusantara. Jumpa lagi dengan saya Joko Supriyadi dari JS Collection Kris Hadi Channel Jakarta. Mari kita awali dalam doa. Semoga senantiasa segala yang terindah dan terbaik terlimpah untuk kita semuanya. Amin. Pada tayangan 214 saya bawakan tema sandangan dan pergeseran pakem Tosanaji. Agak sedikit sensitif. Kita akan juga review keris 8525, keris nomor 9137, keris nomor 9138, dua keris personal saya, keris nomor 9143, dan ditutup dengan keris personal saya juga. Ketika kita bicara tentang sandangan, kita harus ingat ada 3 kelompok pemerhati atau pecinta Tosanaji dalam bertosanaji. Saya katakan 3 kelompok itu bukan tingkatan ya. Tidak dikatakan bahwa satu lebih tinggi daripada yang lainnya, tidak. Kelompok yang pertama adalah kelompok tanting, di mana memandang keris atau Tosanaji sebagai benda seni. Kelompok kedua, kelompok yang memandang tajek, di dalamnya melihat filosofi keris yang dimana dalamnya adalah sementara ada harapan dan doa. Dan kelompok ketiga adalah kelompok tayuh, di mana lebih menekankan tentang hubungan personal. Mari kita coba lihat dari sisi kelompok yang pertama, tanting, yang memandang keris sebagai benda seni. Tentu akan melihat keris yang seperti ini menjadi sensasional, karena rangkanya sangat luar biasa, gebyar, dan nampak seperti gading. Ini keris nomor 8525. Ternyata ketika kita buka, inilah keris yang berdambur tameng sari. Keris fenomenal Mojopahit yang sekarang keberadaannya sudah ada di Kesultanan Perak di Malaysia. Sejatinya kita paham Tameng Sari dulunya adalah sebagai seorang pendekar di Mojopahit sana. Kemudian kerisnya didapatkan oleh Hang Tuah, dan Hang Tuah pun juga sempat berebut dengan Hang Jebat. Sehingga karena cerita-ceritanya lebih ke arah ke Malaysia, ini terakhir menjadi keris Melayu. Otomatis sandangannya dibuat seperti sandangan di Palembang, gading super, dan emasnya ini cukup tebal, kira-kira 30 graman lah. Ya, saya tahu kalau sekarang harganya berapa keris dengan kualitas sandangan seperti ini. Namun menyangkut masalah sandangan di kelas tanting ini, di sini orang akan berburu tentang yang namanya sandangan seluar biasa mungkin. Bahkan saya juga pernah menjual sebuah rangka Jogja, Timoho Jogja, Gayaman, bisa laku 25 juta. Luar biasa kalau orang masuk pada klasifikasi memandang sandangan dari aspek ranting. Balik lagi kepada semacam satu keris ini kita kenal, banyak menyebutnya, sekarang orang menyebut sebagai keris Tameng Sari dapurnya, padahal kita tahu Tameng Sari adalah dulunya nama orang. Mari kita melihat kepada sesuatu sandangan yang kedua, sandangan yang sangat otentik. Ini adalah sandangan badik. Mari kita lihat dari sisi bilahnya. Kalau dari sisi bilahnya adalah lebih stylenya luwu, tapi ditambah dengan teknik pembikinannya dengan teknik baja gantung, akhirnya terkonfirmasi ini adalah badik luwu. Di sini keindahannya adalah full tanduk dengan perak, dengan ikatan merah khas dari awal, tidak saya rubah-rubah. Memang sandangan ini menjadi otentik karena memang badiknya terkonfirmasi badik luwu, sandangannya menggunakan khas style badik Sulawesian.
Ketika kita bicara tentang masalah keris yang ketiga 9138, kalau kita lihat di dalamnya adalah cis, tapi cisnya luar biasa, di mana ini ada 2 pamor mulai dari Largangsir ke ujung menjadi Nogorangsang, dengan ciri khas pamor 3D-nya 3 dimensi. Banyak orang menganggap tangguh keris yang layak ini adalah Belambangan. Namun ketika kita melihat ini adalah satu tomat komando, memang sangat-sangat luar biasa garapnya. Full tanduk dengan perak, dengan patina perak yang cukup tebal. Ini sandangan yang sudah dari awalnya dibikin, bukan dari awalnya keris dibikin ya. Dari sini kita bisa melihat tongkat komando. Padahal kita tahu tongkat komando itu adalah yang punya pemegang komando, biasanya para jenderal. Kalau menurut saya, para pimpinan itu merupakan satu pakem baru. Karena kalau pimpinan perang zaman dulu, pegangannya kalau nggak keris, tombak dan pedang sebagai sesuatu pemimpin. Sehingga walaupun kalau ini orang menganggap sebagai suatu keris rangka secara tanting luar biasa bagus, pas secara benda seni, tetapi pemahaman tongkat komandonya adalah yang baru-baru saja. Bicara tentang masalah memandang keris secara tanting, rangkanya itu pun juga mengalami pergeseran. Bagi yang sering melihat keris-keris Kanjeng Kyai yang lama-lama dulu, misalnya di Rangkai Solo, gaya rangka Solo pun dulu itu berbeda. Dilihat dari aspek keindahannya dari potret hari ini. Jadi memang itulah kekuatan sang waktu. Yang kedua, kita memandang sandangan dari aspek tajek. Tajek kita memandang keris secara filosofis. Ini keris personal saya, bagaimana suatu keris dengan tangguh Mojopahit, tetapi kok rangkanya dibuat dalam bentuk model Cirebonan. Tetapi secara tajek itu filosofi. Tentunya keris ini, rangka ini juga berfilosofi, karena di bawah handle ini adalah ada surah Al-Fat diukir dengan indah muter, dan di bawah adalah gambaran Surya Mojopahit, seolah-olah dominasi Islam terhadap Mojopahit sebagai pertanda perubahan era kekuasaan di saat itu. Tidak kalah dengan itu adalah satu keris ini, putranya dari keris tadi, dengan besi model khas kayak Demak, sekitar Demak tangguhnya, tapi rangkanya dibuat Madura. Secara tajek atau secara filosofi ada tulisan Pangeran Jimatnya. Pangeran Jimat seolah-olah dia adalah sebagai pemilik pusaka ini sebelumnya. Jadi sebenarnya memandang rangka secara tanting, secara benda seni, orang mencoba mensesuaikan sesuai antara bilah dengan sandangan. Tapi kalau sudah mulai masuk ke tajek, ceritanya jadi berbeda. Orang lebih menambahkan aspek filosofis, tidak hanya pada pusokonya, tetapi dari aspek rangkanya. Bagaimana dengan kelompok ketiga adalah kelompok tayuh? Ini lebih ekstrim lagi. Saya tidak melihat ada suatu cara lain orang memandang rangka Jogja, tetapi di dalamnya berupa tombak Majopahitan, sehingga memberikan sesuatu indikasi bahwa secara pemahaman personal, orang ini merasa bahwa pusaka ini layak menggunakan sandangan dari berbentuk Yogyakarta, Gayaman. Saya ingin coba bergeser ke personal saya. Ini mungkin mewakili kelompok tayuh. Bagaimana keris dengan Kanjeng Kiai Kodoknya, keris Mojopahit, ramai dibicarakan di era PB2.
dengan sandang malaikat cenderawasih lawasan, tapi hulunya menggunakan kayak burung Raja Wali atau elang. Saya yakin hal yang seperti ini terkait dengan urusan menyangkut tentang masalah tayo. Jadi menurut saya tidak ada sesuatu yang salah. Ya tinggal Anda memandangnya dari sisi mana. Kalau aku memandang keris dari aspek tanting, ya carilah kesesuaian antara keris dengan sandangannya. Kalau tajek, biasanya menandai rangka dengan ada unsur filosofis daripada rangka itu. Namun kalau dari aspek tayo, ya kita lihat bahwa ada orang yang kesesuaian pribadinya, termasuk tadi saya juga pernah ada tombak Mojopahit dirangkain badik juga ada. Kalau dipandang dari aspek tanting itu nggak trep, tapi dari aspek tayo ya emang cocoknya gimana. Bahkan dulu rangka-rangka masa lalu orang selalu memandang yang terbaik. Banyak saya ketemui Kanjeng Kiai itu menggunakan kayu awar-awar. Namun kalau sekarang banyak kita lihat semuanya bergesernya ke arah Cenderawasih atau Timoho. Itulah tentang kekuatan sang waktu. Pada sisa waktu kali ini saya ingin menambahkan untuk memperkuat tayangan 213 kemarin yang banyak orang bertanya tentang masalah pakem. Begini saudara ya, memang pakem ini pakem Tosanaji itu memang seru sih. Saat awal-awal berkeris dulu juga saya sering kayak dimarahi para senior. Kok gitu? Kok gak sesuai dengan pakem? Ya namanya kita nggak tahu ya iya terima aja. Ketika perkembangan semakin memandang keris secara banyak, saya lihat waktu berjalan dan lain sebagainya, pemahaman juga meningkat. Menurut saya pakem Tosanaji itu secara umum itu telah mengalami sesuatu pergerakan. Jadi pakem itu tidak statis. Padahal orang mengatakan pakem itu harusnya pakem pokoknya. Tapi ternyata menurut saya pakem itu tidak statis. Saya memandang awalnya pusoko itu sebagai pusoko ageman personal yang sangat tersinengkerkan. Akhirnya kemari bergerak sebagai benda seni. Bukan berarti semuanya lari ke benda seni. Setiap orang tetap aja kelompok itu eksis, tidak akan pernah berubah. Selalu ada yang kelompok tanting, kelompok tajek maupun kelompok tayo. Jadi menurut saya pakem yang saat ini ada itu benar-benar sangat dipengaruhi perkembangan budaya Tosanaji, budaya Jawa yang sangat masif di era Sultan Agung. Memang saat itu perkembangan budaya Jawanya sangat masif sekali. Bahkan kalender Jawa pun juga dirubah. Kemudian disempurnakan oleh orang-orang besar pada abad 20, baik itu Bapak Hadiwijoyo, Pak Bambang Hadrinuksmo, Pak Guritno, dan lain-lain. Itu mempengaruhi tentang perkembangan pakem itu. Lah kalau pakem yang ada itu diwarnai banyak oleh pakem yang dimulai di era Sultan Agung Mataram, pertanyaannya jadi sangat gampang. Pertanyaannya itu adalah, kalau keris itu sudah ada sejak abad 8 atau 9, terus bagaimana dengan pakem-pakem saat itu? Berarti ada semacam satu perubahan. Sehingga menurut saya benar-benar pakem itu dinamis. Pada akhirnya yang menang di dalam kehidupan ini adalah kekuatan sang waktu. Kalau bukti-bukti sederhana yang sering saya kemukakan itu menjelaskan adanya sesuatu perbedaan dan pergerakan. Ya misalnya kita lihat tentang dapur saja. Bagaimana kontroversi dapur Sempaner ada di Madura.
bagaimana kontroversi dapur Sempono di daerah Jawa Barat. Tadi keris saya yang di awal tadi, bagaimana nama orang dibuat menjadi nama dapur. Dan tolong dijawab, saya nggak mau jawab. Saya sering menjumpai kenapa keris-keris Mojopahit ke atas dan Jawa Barat yang tua-tua sering kalau dicocokin ke buku dapur tidak ada. Seolah-olah buku dapur itu mengakomodasi keris-keris yang ada sentralnya di daerah Jawa Tengah, Mataraman, katakanlah seperti itu. Silakan jawab. Itu semua membuktikan bahwa ada suatu perkembangan, suatu dinamis yang tidak bisa mencakup secara keseluruhan, sehingga ketika kita bicara tentang pakem harus hati-hati. Itu dari sisi dapur. Dari sisi pamor, Anda sudah tahu Bu, yang namanya kulit semongko. Semongko sendiri adalah bukan aslinya dari Nusantara. Bahkan kehadirannya di Nusantara ini setelah sebelumnya jauh Tosan Aji sudah ketemu. Sementara itu yang model seperti itu sekarang banyak orang menyebutnya kulit semongko. Ada satu lagi pamor yang umum. Kalau ada pamor wengkon, ada tengahnya merupakan suatu adek. Orang menyebutnya adek wengkon, atau istilah kerennya adalah tejo kinurung. Tidakkah Anda tahu sebelum istilah ini menjadi pakem saat ini, sebelumnya itu adalah pamor sekar adek. Ya cuman karena nggak populer di telinga kita, bahasa itu tidak terdengar lagi. Waktu menghendaki nama pakem baru yang namanya Tejo Kinurung. Sehingga pada akhirnya pertanyaannya adalah bagaimana sikap kita di dalam menghadapi sesuatu perbedaan tadi. Ya sering saya katakan, makanya saya punya slogan bahwa perbedaan itu tidak pernah tidak terjadi di dunia Tosan Aji. Makanya beda itu indah. Jadi maksud saya, jangan pernah alergi terhadap suatu perbedaan pandangan di Tosan Aji. Dan juga jangan memaksakan sesuatu menjadi pandangan Anda. Pokoknya, nah, itu tolong dihindari. Jadi kalau bisa, setiap orang ketika punya pemahaman, yang penting sebaiknya dicarikan dasarnya dan dimantapkan oleh hati kita masing-masing. Karena ketika kita bicara tentang Tosan Aji, Anda bertanya kepada 10 orang, ibaratnya Anda akan ketemu 10 jawaban juga. Sehingga pada akhir dari cerita semuanya itu, semua kembali ke rasa pribadi kita masing-masing. Karena saya sangat meyakini Tosan Aji itu sangat personal. Demikian yang saya bisa sampaikan pada kesempatan ini. Senantiasa Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi Nuwun.